Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Webniar dengan tema Be a Great Life Saver. Ada pepatah yang mengatakan, jika tak kenal, maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nicholas Muskita yang akan memandu acara Webniar di siang ini. Yang saya hormati, Dr. Cutmelida Zainumi, Magister Kedokteran Anestesi, Spesialis Anestesi, selaku pemateri siang hari ini. Dan yang saya banggakan, peserta Webniar sekalian. Untuk kelancaran acara kita pada siang hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa yang akan dibawakan oleh sejawat kami, Abang Darenat. Kepada Abang Darenat, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Kita. Jadi sebelum kita memulai acara kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Kita. Terima kasih kepada Abang Darenat yang telah memimpin doa kita pada siang ini. Pertama-tama, dari Kadif Diklat 2001, Abang Da Chandra Pranata Salim, untuk menyampaikan beberapa kata sambutan, sekaligus membuka webinar siang ini. Kepada Abang Da Chandra, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum, Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan webinar Be a Great Life Saver. Yang saya hormati, Dr. Cutmelida Zainumi. Makasih dok sudah mau jadi pemateri pada siang hari ini. Mungkin dokter agak sibuk akhir-akhir ini, mungkin dari rumah sakit, masih sempat menjadi pemateri. Makasih dok, semoga dokter semakin lancar ke depannya, semakin diberi kesehatan ya dok. Makasih dok. Oke, yang saya hormati juga, Presidium FKUSU, terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Semoga webinar ini lancar. Dan juga yang saya sayangi, anggota Divisi Diklat, terima kasih atas kerja kerasnya. Semoga webinar ini lancar sampai akhir. Dan juga yang saya banggakan, peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih, semoga pengetahuan yang dapat pada siang hari ini semakin bertambah dan bisa digunakan pada kegiatan sehari-hari. Oke, jika kita berbicara tentang emergensi, suatu keadaan gawat darurat, mengapa sih kita ambil FKUSU ini mengambil topik emergency medicine? Nah, memang kondisi gawat darurat ini adalah sesuatu yang pasti dialami oleh setiap dokter, baik itu dokter jaga kah, atau misalnya mahasiswa kedokteran. Jangan sampai keadaan kita tuh nggak memberi suatu yang pertolongan bagi orang lain yang keadaan gawat darurat. Baik itu mungkin di rumah sakit kah, atau di sekitar kita sendiri, misalnya pas di tempat umum, ataupun bahkan di keluarga kita sendiri gitu kan. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang mau kita lakui, padahal kita adalah seorang mahasiswa fakultas kedokteran, ataupun bahkan sudah menjadi dokter. Setidaknya kita sudah mengetahui prinsip-prinsip umumnya, mungkin nanti dokter Jod bisa menjelaskan gitu kan, ada ABCD, dan lain-lain. Jadi apa yang harus dilakukan sebagai seorang dokter, apapun atau yang akan menjadi seorang dokter gitu. Memang ini adalah suatu hal yang memang vital, memang harus dilakukan dengan cepat, cermat gitu kan. Jadi memang kami pikir topiknya ini memang sangat menarik dan memang dibutuhkan oleh setiap dokter gitu. Oke, jadi juga nanti akan ada door prize. Door prize ini akan nanti menggunakan Kahoot ya. Jadi nanti linknya itu akan dikirim di komen, nanti bisa dibuka dan bisa masuk di aplikasi Kahoot-nya. Dan itu aja sih, mungkin demikianlah sambutan dari saya. Jadi kalau ada yang mau ditanya nanti, nah aja dokter Cuni baik banget, bahkan dan berkompeten. Semoga bisa dijawab semua kalau ada cukup waktu. Oke, mungkin demikianlah sambutan dari saya. Dengan ini, webinar Be a Great Life Saver resmi dibuka. Oke, dikembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bang Chandra atas kata sambutannya yang sekaligus membuka acara webinar ini. Adapun tata tertib yang harus diperhatikan pada saat webinar berlangsung. Selanjutnya. Yang pertama, peserta webinar wajib untuk mute selama webinar berlangsung. Yang kedua, peserta mengubah nama akun Zoom sesuai dengan format yang ditentukan. Nomor urut, underscore nama, underscore instansi. Contoh, 01 underscore Felix underscore FKUSU. Yang ketiga,
Peserta yang memiliki pertanyaan dapat langsung menulis pertanyaan di kolom chat selama webinar. Pertanyaan akan dijawab pada sesi pertanyaan. Yang keempat, peserta diharapkan untuk tidak menyebarluaskan link webinar. Yang kelima, apabila terdapat peserta yang menyebabkan gangguan pada acara, akan diberi peringatan. Bila mengabaikan, akan dikeluarkan dari webinar. Tiba waktunya untuk penyampaian materi Be a Great Lifesaver oleh Dr. Cut Meliza Zainumi, Magister Kedokteran Anestesi Spesialis, Spesialis Anestesi. Pertama-tama saya akan membacakan CV. Nama, Dr. Cut Meliza Zainumi, Magister Kedokteran Anestesi, Spesialis Anestesi. Tempat dan tanggal lahir, Medan, 20 April 1983. Pendidikan Dokter FKUSU 2001 sampai 2006, Magister Kedokteran Anestesiologi dan Terapi Intensif FKUSU 2007 sampai 2011, Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif FKUSU 2007 sampai 2011. Pekerjaan Staf Departemen SMF Anestesiologi dan Terapi Intensif FKUSU Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan 2008 sampai sekarang. Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif di Columbia Asia Hospital 2011 sampai sekarang. Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit Bunda Tamrin 2011 sampai sekarang. Sekretaris Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif FKUSU 2017 sampai sekarang. Ketua Subkomisi Ujian Nasional OSCE-KATI 2019 sampai sekarang. Organisasi, yang pertama, anggota ID Cabang Medan. Yang kedua, anggota ID Wilayah Sumatera Utara. Yang ketiga, pengurus Perdatin Cabang Sumut periode 2019 sampai 2022. Yang keempat, anggota Perdatin Pusat. Baiklah, kita masuk ke sesi utama kita, penyampaian materi oleh Dr. Cut Meliza Zainumi, Magister Kedokteran Anestesi, Spesialis Anestesi. Kepada Dr. Meliza, kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih moderator. Nama saya Dr. Cut Meliza Zainumi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ya, hari ini saya mau sharing karena kalau dibilang belajar tuh gampang sekarang ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Main FKUSU ya, yang memberikan kesempatan pada saya untuk sharing pengalaman dan ilmu yang selama ini saya kerjakan ya. Mungkin slide. Ya, jadi outline hari ini basicnya kita masih bicara basic ya. Cuma basic ini penting terutama kalian yang dokter dan dokter umum sebagai first liner ya. Jadi ujung tombak dari emergency medicine. Jadi kita akan bahas sedikit mengenai ATLS, penanganan shock, altered mental status, envenomation, dan drowning. Next. Nah, sebelumnya kita harus tahu definisi dari pasien gawat darurat. Jadi, definisinya itu adalah pasien yang memerlukan pertolongan yang cepat, tepat, dan cermat. Ya. Kenapa? Kita mau mencegah kematian dan kecacatan. Ya. Kalau di anestesi itu, dalam penanganan emergency, kata kuncinya adalah time saving is life saving. Jadi bagaimana waktu yang efisien yang digunakan untuk membantu pasien tercegah dari kematian ataupun kecacatan. Ya. Jadi yang penting adalah respon time harus cepat, penanganannya harus tepat dan cermat. Next. Nah, di manakah pasien gawat darurat ini? Bisa di mana saja, kapan saja, siapa saja. Penyebabnya bisa karena penyakit, bencana alam, musibah massal, atau karena perbuatan kita sendiri. Jadi, anytime, anywhere ya. Next. Nah, esensi dari emergency medicine, jadi terutama ada beberapa ya. Di antaranya adalah triase, primary survey, secondary survey, stabilization, transfer, and definitive care. Jadi mulai dari pasien masuk sampai diberikan terapi definitif. Itu tujuan kita ya di emergency medicine. Jadi nggak bisa kayak kartun yang di sebelah, bisa nggak kita booking dulu IGD-nya 2 hari sebelum kecelakaan? Kan tidak mungkin ya. Jadi esensinya adalah
bagaimana emergent sampai terjadi kita lakukan definitive care. Next. Nah, jadi derajat kegawat daruratan korban itu bisa berbeda. Jadi emergency medicine kita mulai dari pre-hospital, dari sebelum masuk rumah sakit ya. Jadi kalau kita di Indonesia ini masih kalau jemput pasien itu biasanya dokter umum dan perawat emergency ya. Nah, di situ udah mulai kita tangani pasien dari pre-hospital. Nah, lalu masuklah pasien ke rumah sakit, dilakukan primary survey, secondary survey, yang terdiri dari resusitasi dan stabilisasi. Ya. Biasanya, kalau terutama pada pasien trauma, hanya 50% yang butuh definitive care. Ya. Sisanya dia mungkin bisa balik ke ruangan, atau akhirnya perlu ke ICU, atau harus dirujuk ke tempat lain, atau mungkin pasiennya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ya, jadi target kita adalah bagaimana kita bisa menangani 50% ini. Next. Nah, lini awal, lini depan dari emergency medicine adalah triase. Ya, triase ini sebaiknya dokter ya. Jadi kalau di Indonesia triase itu dokter. Jadi triase ini bekerjanya bukan hanya di IGD, ya, mulai dari lapangan, rumah sakit kecil, rumah sakit besar, puskesmas itu semuanya ada triasenya ya, harusnya ya. Apa gunanya triase ini? Dia mensorting mana pasien yang butuh segera dibantu, mana pasien yang mungkin tidak butuh segera dibantu ya. Jadi kalau mau ditangani di emergency, being the worst make you first. Jadi kalau kamu paling parah ya kamu lah duluan tangani ya. Nah, jadi tugas triase inilah menentukan siapa yang paling parah sehingga butuh bantuan ya. Next. Nah, contohnya ini kalau foto ini kejadian pesawat terbang jatuh ya di Jamin Ginting ya, ingat ya mungkin. Jadi triase ini mensorting, oh ini mungkin ke forensik, ini harus segera dioperasi, oh ini bisa mungkin nanti dioperasinya. Jadi hektik ya, bisa kondisi seperti ini bisa hanya di IGD ya. Contohnya di IGD Malik triasenya itu di IGD depan, pasien datang, karena kalau misalnya rumah sakit besar ya, misalnya nanti kalian bekerja di rumah sakit besar, biasanya itu ada pasien datang sudah rujukan ya, sudah rujukan. Cuma kalian harus mensortir pasien ini butuh segera dibantu anestesi kah, atau mungkin bisa boleh pulang langsung ya. Jadi tugas triase itu sangat luas ya. Oke, next. Nah, apabila terjadi mass casualty ya, atau misalnya seperti ada kecelakaan tadi atau gempa bumi atau yang lain-lain, maka triase itu bisa melakukan labeling ya. Labeling ini digunakan untuk memberitahu sejawat lain yang membantu dalam penanganan mana pasien-pasien yang harus segera ditangani ya. Jadi kalau misalnya masih bisa ditangani, kita berikan label merah ya. Kalau misalnya masih bisa ditangani tapi harus cepat. Namun kalau misalnya pasien datang itu sudah cardiac arrest, mungkin di label hitam. Ini biasanya kita gunakan kalau pasiennya skala besar ya, kecelakaannya skala besar, maka kita labeling seperti ini ya. Next. Nah, bagaimana persiapan kita? Persiapan itu mulai dari sebelum masuk rumah sakit. Jadi kita harus punya transport guideline. Artinya apa? Sudah ada SOP-nya bahwa cara mentransport itu seperti apa kendaraannya, kemana jauhnya. Ya, karena kita nggak tahu kan kerjaan kita di mana. Bisa saja kerjaan kita di darat, laut, ataupun udara ya. Jadi harus ada transport guideline-nya. Nah, yang berikutnya adalah online medical direction. Jadi kita tahu kita mau bawa pasiennya kemana. Jadi setelah kita jemput, kita sudah tahu kita mau bawa pasiennya ke situ. Misalnya ke rumah sakit tipe C misalnya. Oh, ternyata pada saat kalian melakukan preparation, kalian lihat dari ABCD awal, ini kayaknya nggak mungkin di tipe C, mungkin harus dibawa ke tipe A. Jadi harus ada online medical direction. Kira-kira nanti begitu kita butuh tempat yang lebih superior, kita bisa hubungi ya. Lalu mobilization resourcer, artinya apa? Kalau ada mass casualty, mungkin awalnya mungkin kita tahunya satu kendaraan yang mungkin kecelakaan. Ternyata sampai sana rupanya kecelakaan beruntun ya.
Jadi kita bisa memobilisasi orang ya untuk ke pre-hospital tersebut. Nah, kita juga sebagai medis harus bisa melakukan periodic review of care dari pasien. Jadi kita harus bisa pantau pasiennya, jangan alat-alat kita nggak bisa memantau pasien. Dan segeralah membawa pasien ke tempat fasilitas kesehatan yang terdekat. Next. Nah, kalau ini di dalam hospital beda lagi preparation-nya ya. Jadi kalau di dalam hospital artinya kita sudah siap menerima pasien. Jadi sudah ada biasanya esensi apa-apa saja yang harus ada di IGD supaya kalau pasien datang itu pasien safety dan pekerja juga safety. Biasanya sudah lengkap ya. Nah, kita perlu equipment, personal, service ya, standard precaution dan transfer agreement. Artinya waktu pasien datang kita sudah mengetahui kondisi pasien dengan transfer agreement. Jadi jelas dia tertulis bahwa jangan nanti saat legally ternyata pasiennya datang sudah cardiac arrest, tapi karena secara tertulis tidak ada, takutnya menjadi legal ya, legally inbounding. Jadi itu penting transfer agreement ya dari yang membawa pasien dengan kita yang menerima di dalam rumah sakit. Next. Nah, ini standard precaution ya. Jadi dari dulu tuh standard precaution seperti ini di IGD, apalagi kalau kita menerima pasien trauma ya. Namun kalau sekarang di zaman pandemi ini ya diwajibkan para pekerja di emergency department itu harus menggunakan standard precaution seperti ini. Jadi mulai dari cap, gown, gloves, mask, shoe cover, goggles, face, and shield. Jadi kalau saya tuh dulu diajarin sama guru saya, kalau kita mau menangani pasien, kita harus safety kita dulu. Ya, berikutnya apa? Safety kita lagi. Berikutnya apa? Safety kita lagi. Jadi kita pastikan 3 kali kita safe, baru kita bisa menolong orang lain. Kenapa? Apalagi di zaman pandemi sekarang ini ya kita nggak tahu kalau pasien trauma, kita kan nggak mungkin nungguin pasien di swab dulu baru kita tangani, kan tidak mungkin. Ya, jadi pastikan kita dulu safe. Sudah 3 kali kita pastikan, oh glove-nya oke, shield-nya oke, maskernya tight, ya, sepatu sudah cover, baju sudah cover, baru kita bantu pasien. Ya, next. Nah, apa yang kita lakukan selama penanganan dari emergency ya? Yang paling penting adalah protect and secure airway, ya, sehingga kita bisa memberikan ventilasi dan oksigenasi. Stop bleeding, pemberian terapi shock, dan mencegah hipotermia. Ini esensi dari penanganan IGD pada trauma. Next. Nah, kita memakai konsep ATLS yang sudah mendunia ya. Jadi A, B, C, D, E. Ya. Airway with spine control. Jadi kalau udah airway harus di pairing dengan si spine control. Ya. Lalu breathing, circulation, disability exposure. Lalu selama primary survey dilakukan resusitasi, dilanjutkan setelah pasca resusitasi dilakukan secondary survey, reevaluasi, baru dilakukan definitive care. Ya, next. Kita masuk ke primary survey, next. Airway. Nah, konsep dari primary survey ya seperti saya bilang tadi, A, B, C, D, E. Ya. Jadi yang kita tangani adalah yang paling mengancam jiwa. Diagnosis nanti, ya. Mau dia epidural hematom, mau dia subdural hematom, misalnya kalau pasien tidak sadar, itu nanti. Kita tangani dulu yang paling cepat menyebabkan kematian. Jadi harus cepat dan tepat, ya. Jangan juga menambah harm, do no further harm. Jadi pasien sudah kritis kan, jangan kita tambah dengan tindakan-tindakan kita yang tidak perlu. Next. Nah, primary survey itu idealnya dalam 2 menit ya, 2 menit ideal ya, namanya ideal, sering sekali tidak ideal, tapi sebaiknya dilakukan dengan cepat 2 menit ya. Nanti saya sebutkan kenapa 2 menit. Terapi next, coba klik next. Treat as you find. Jadi begitu kalian melakukan primary survey, mulai dari A, B, C, D, bukan hanya dinilai, tapi dibantu pasiennya ya. Makanya harus diselesaikan dalam 2 menit. Next. Jadi kalau melakukan primary survey penanganan dari trauma, apalagi pasien IGD, itu nggak bisa sendiri, nggak bisa berdua, ya.
minimal berempat ya, minimal berempat. Kenapa? Nanti satu jaga airway, satu pasang tensi, satu pasang infus, satu buka baju pasien. Jadi harus tim ya supaya 2 menit tadi tercapai. Next. Ya, kenapa 2 menit ya? Sumbatan jalan nafas dan breathing itu pasien 3 dalam 5 menit itu bisa meninggal. Kenapa? Cadangan oksigen kita ya secara fisiologis kita kan menghirup udara 21% oksigennya. Maka kita cuma punya jadi walaupun kita tidak bernafas, kita punya cadangan oksigen di functional residual capacity. Nah, itu cukup hanya 1,5 menit untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh ya. Begitu menit kedua ya, menit kedua itu tidak ada lagi oksigen, artinya bisa terjadi hipoksia. Kalau sudah hipoksia ya pasien bisa mati. Ya, jadi kenapa 2 menit ya? Makanya setiap pasien yang kritis kita berikan suplemen oksigen. Gunanya apa? Meningkatkan functional residual capacity oksigen sehingga nanti apabila terjadi gagal nafas sudah ada cadangannya ya. Kalau circulation, makanya urutannya ABCD, kalau circulation misalnya pasien shock, datang tensinya 60, ya nggak langsung meninggal, tapi yang langsung meninggal tuh kalau airway-nya sumbat. Gitu. Contohnya juga dengan disability, kalau pasiennya koma mungkin nggak langsung meninggal, mungkin butuh waktu yang lebih lama, seminggu. Jadi makanya diurutkan dari A, B, C, D. Next. Kita masuk ke airway. Next. Next. Ya. Nah, masih sama ya, mulai dari zaman saya sekolah sampai kalian sekolah, cara menilai airway masih look, listen, and feel. Ya, walaupun ini tidak dianjurkan pada saat pandemi ya, kecuali kita yakin kita secure. Ya, apa yang dilihat? Lihat gerakan dada, tanda-tanda distress nafas, warna pasien, ya. Apa yang kita dengar? Ya, apakah pasiennya bernafas dan kita rasakan apakah ada gerakan udara ya. Next. Nah, paling gampang menilai RW itu adalah misalnya pasien sadar adalah diajak bicara. Jadi cara menilai RW yang pertama kali kita yakin dulu ini pasiennya sadar atau tidak sadar. Ya, kalau pasien sadar kita ajak bicara. Ya, jadi kalau ada pasien misalnya datang 10, jadi mana kita duluan tolong? Yang teriak-teriak minta tolong atau yang tidak teriak? Tentu kita tolong yang tidak teriak, karena kalau dia teriak minimal RW-nya clear ya. Nah, kalau tidak sadar kita harus bebaskan jalan nafas, minimal dengan chin lift and head tilt ya. Nah, kita nilai apakah ada nafas, apabila tidak ada diberikan bantuan, apabila ada kita dengar suara nafas tambahan ada atau tidak ya. Next. Nah, kalau seperti ini kira-kira suara nafas tambahan apa yang muncul. Nah, kalau seperti ini kalau kita lihat ya, itu lihat pasiennya dilakukan chin lift ya. Kalau ini yang kita butuhkan mungkin suction karena mungkin bisa terjadi aspirasi jalan nafas dan ini biasanya suara tambahan yang muncul adalah gargling ya. Next. Ini seperti saya bilang tadi, bagaimanapun bentuk airway-nya, bagaimanapun kondisi datang, apabila ada trauma, berikan suplemen oksigen, ya, karena seperti saya bilang tadi, kita mau meningkatkan cadangan oksigen kita. Jika pasien nanti terjadi apnu, cadangannya lebih banyak dibandingkan dengan udara bebas. Next. Nah, apa saja sumbatan jalan nafas? Ada snoring, gargling, dan crowing. Ya. Namun, tanda-tanda sumbatan jalan nafas ini bukan hanya itu. Ya. Kadang ternampaknya pasiennya gelisah. Ya. Jadi, jangan mulu-mulu kalau pasien gelisah masuk ke IGD, artinya harus dikasih diazepam misalnya. Dikasih penenang. Bukan, kita nilai dulu. Ya, mungkin saja dia gelisah karena ada hipoksia, mungkin saturasinya rendah. Gitu. Sehingga dia butuhnya oksigen. Nanti kalau oksigennya sudah masuk, sudah tersuplai ke seluruh tubuh, bisa hilang gelisahnya ya. Jadi hati-hati memberikan sedasi apabila pasien gelisah di IGD. Lalu kita nilai otot nafas pertambahan. Nah, apalagi kalau sudah gerakan dada dan perut paradoksal ya.
Kalau kalian mau menilai jalan nafas itu lihat dadanya, ya. Dada harus naik. Apabila perut yang naik, maka terjadi sumbatan nafas total, ya. Karena waktu saat kita bernafas, otaknya banyak yang bekerja, termasuk diafragma. Apabila sumbatan jalan nafas total, maka pasien tetap bernafas, namun tidak ada udara yang masuk. Otot tidak tetap bekerja, makanya seolah-olah seperti perutnya yang naik. Padahal itu gerakan diafragmanya, hati-hati, ini sumbatan nafas total. Nah, kalau sudah sianosis, biru, jari-jari, bibir, maka itu sudah terlambat ya. Jadi tanda-tanda sumbatan tuh bukan hanya gargling, snoring, dan crowing. Next. Sebentar. Nah, bagaimana cara kita membebaskan jalan nafas? Yang paling simpel bisa dengan tanpa alat dan dengan alat. Yang paling sering kita lihat ya, kalau alat ya orofaring, nasofaring, ya advance-nya intubasi dan LMA atau tracheostomy ya. Nah, selain itu kita butuh suction ya, butuh suction yang kuat. Ya karena bukan hanya alat yang tadi, perlu kita butuh suction supaya bisa menghisap cairan dalam rongga mulut. Next. Nah, ini contohnya oropharyngeal tube ya. Jangan lupa mengukur ya, mengukur alat-alat tersebut ya yang mau kita pakai. Terlalu kecil tidak membantu, terlalu besar bisa merangsang jalan nafas ya. Hati-hati. Jadi ukur dulu ya. Sudah tahu ngukurnya ya waktu sekolah. Kalau oropharyngeal tube dari tragus sampai sudut bibir, kalau misalnya nasopharyngeal tube mungkin jembatan keledainya kita gunakan jari kelingking ya. Next. Nah, apabila tadi jalan nafas atas makin sulit kita tangani dan pasien mulai membiru, mungkin apalagi ada tanda-tanda crowing ya. Crowing itu kalau kita dengar seperti mengi ya. Kalau orang asma itu kan bunyi mengi ya. Itu biasanya kalau asma dengarnya di dada. Kalau pasien crowing itu seperti mengi tapi dengarnya di jalan nafas di atas ya. Nah, ini harus di bypass. Jadi pemberian jalan nafas atas itu mulai dari hidung sampai plika vokalis. Maka kalau itu tersumbat, kita bypass di bawahnya dengan melakukan krikotirotomi. Next. Selain dari airway, selain dari jalan nafas, komponen airway adalah C-spine control. Kenapa? Kalau sudah ada trauma di daerah wajah, kita harus asumsikan leher juga kena. Ya, jadi kalau ada trauma di rongga di kepala, harus asumsi leher juga kena. Jadi begitu pasien datang harus segera dipasang collar brace ya. Kalau sampai kita buktikan bahwa tidak ada masalah di cervical ya. Apa pitfall dari primary survey? Ya kadang-kadang alat kita butuh cepat, alat tidak ada ya, atau misalnya pasiennya butuh definitif intubasi, kita nggak punya, karena seperti itu. Atau kadang-kadang karena airway-nya sangat hancur ya, kadang-kadang nggak bisa kita intubasi. Atau terus jalan nafas yang tertutupi itu sudah padat ya, itu juga sulit ya. Dan berikutnya ada progressive loss airway. Jadi awalnya dia bisa maintain jalan nafas, mungkin kita monitoringnya kurang, akhirnya dia sumbat jalan nafasnya, kita terlambat menangani ya. Itu yang sering terjadi pada airway. Next. Ini dia cara membantu memindahkan pasien dengan dugaan gangguan pada cervical ya. Tangan harus masuk ke dada pasien, di punggung pasien, lalu kepala dijepit ya, seperti ini. Next. Yang lanjut adalah intubasi, krikotirotomi, dan laryngeal mask ya. Kita butuh alat yang lain ya, seperti laryngoskop, kalau trikotomi, needle, dan kalau laryngeal mask harus ada LMA-nya. Next. Nah, kalau intubasi harus pakai laryngoskop, tujuannya adalah memasukkan pipa ke plika vokalis. Namun hati-hati, makanya kalau di UPDI ini level 3, ya. Kenapa? Karena
butuh ilmu ya untuk melakukan tindakan intubasi. Kalau tindakannya saja mungkin tinggal butuh latihan, tapi banyak sekali saraf-saraf yang ada di jalan nafas sehingga takutnya nanti bila salah penanganan bukannya makin memperbaiki kondisi pasien, makin memperburuk ya. Next. Lebih gampang pasang LMA ya. Kalau saya sih sarankan belajar pasang LMA. Kenapa? Memang tidak sesecure intubasi dengan ETT untuk memproteksi jalan nafas, tapi setidaknya buying time ya, buying time, dan dia bisa dipasang tanpa melakukan tanpa alat laringoskopi ya. Cuma kalau pasien dia trauma jalan nafas, maka kadang-kadang ini juga tidak ideal ya. Jadi hanya kondisi-kondisi tertentu saja yang bisa dipasang. Next. Apabila yang tadi sudah gagal semuanya, maka pertimbangkan krikotirotomi. Ya, karena kalau nggak bisa kita berikan oksigen, ya pasien mati. Ya, next. Namun, krikotirotomi ini hanya bisa hanya bisa bertahan sebentar ya, karena basicnya hanya needle ya. Nanti harus dilanjutkan dengan tracheostomi ya. Dan dia hanya bisa membantu menambah oksigen, tidak bisa membuang oksigen ya. Next. Membuang CO2 ya. Next. Nah, contoh seperti ini. Kalau seperti ini, kita mau bilang apa ya? Mau gimana kita, ini udah RW-nya udah nggak ada lagi. Nah, kalau ini kita harus bypass ya. Langsung di trakea ya, untuk apabila dia mau rekonstruksi atau penanganan, mau nggak mau harus bypass di bawah ya. Next. Yang berikutnya breathing. Next. Nah, kita harus tahu tanda-tanda distress nafas ya. Jadi seperti saya bilang tadi, bukan hanya tanda-tanda paru yang menyebabkan tanda-tanda distress nafas. Ya, mulai dari nadi, hipotensi, gerakan otot tambahan, ya, leher, hidung, iga, ya, itu menandakan adalah distress nafas ya. Jadi itu harus kita perhatikan pada breathing. Next. Nah, yang pertama kita nilai apakah ada luka dada terbuka, ya. Jadi kalau ada terbuka, tutup lukanya. Ada sucking chest wound juga tutup lukanya. Kalau ada flail chest, kita fiksasi dari luar, ya, dengan plaster besar. Next. Nah, contohnya seperti ini, ya. Kenapa pasien dengan luka trauma dada terbuka itu ditutup 3 sisi ya? Kenapa nggak ditutup semua? Ya, mesti kita mikirkan, oh, ini luka terbuka, kenapa nggak ditutup semua? Nah, cara orang bernafas itu, kalau kita bernafas bisa voluntary, bisa involuntary ya. Jadi secara involuntary itu kita bernafas dengan tekanan, ya. Jadi kalau kita nggak sadar aja kita bernafas. Kenapa? Ada perbedaan tekanan antara rongga toraks dengan udara luar. Apabila tekanan di rongga toraks itu menjadi minus ya, minus 2, contohnya ya, maka udara dari luar otomatis akan masuk dan otot-otot akan meregang ya, sehingga udara masuk dan kita bernafas. Nah, kalau pasien terjadi luka tembus yang terbuka, maka tidak ada lagi gradien perbedaan antara dalam rongga toraks dan di luar, sehingga pasien tidak bisa bernafas. Ya, apalagi dia sedang nyeri yang lain-lain. Jadi kita pasien bergantung pada pola nafas involuntary-nya, ya. Makanya ditutup 3 sisi. Jadi pada saat bernafas, luka yang terbuka itu tertutup. Pada saat ekspirasi, ya, pada saat inspirasi dia tertutup, pada ekspirasi bisa keluar dari rongga mulut ataupun dari luka terbukanya ya. Makanya harus satu daerah yang tertutup ya. Next. Tapi itu tadi khusus untuk trauma di toraks ya, yang 3 sisi ya. Jadi pastikan juga memang ada luka misalnya luka terbukanya memang di rongga toraks ya. Taunya dari mana? Ada udara keluar. Itu dari toraks, udah tembus ke barunya misalnya. Nah, berikutnya adalah tension pneumotoraks. Ya, kita harus sebagai dokter umum harus tahu ya mendiagnosa dari tension pneumotoraks. Paling gampang kalau saya mendiagnosa tension pneumotoraks adalah pertama lihat dadanya. Ya, akan yang tension akan tertinggal. Yang kedua kita lihat dari vena di lehernya. Dia akan engorge, vena
vena yang eksternal tuh akan membesar. Yang berikutnya paling gampang kita dengar suara dari stetoskop akan hilang. Dan konfirmasi terakhir biasanya saya melakukan perkusi ya. Kalau sudah ada kalau suara nafas sudah hilang, saya lakukan perkusi hipersonar, maka kemungkinan pneumotoraks. Kapan dinyatakan tension? Apabila sudah mempengaruhi hemodinamik dan pasien sudah sesak berat ya. Jadi tidak perlu menunggu fototoraks. Next. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan needle thoracocentesis. Caranya dengan menggunakan speed ya, boleh speed 5, boleh speed 10, kita gunakan Avocat nomor 18 atau 16 ya. Kita sambung dengan speed-nya dengan air ya, lalu kita tusukkan kurang lebih 5 cm di zona yang nanti akan kita lihat. Kalau ada bubble, maka dibuka speed-nya biar udaranya keluar ya. Next. Ini posisinya ya di mid clavicularis di ICR2 ya, sela IGA 2 di mid clavicularis ya. Ini hanya sementara supaya paru-paru bisa kembang ya, artinya pasien tidak mengalami tension pneumotoraks lagi ya. Jadi pneumotoraks saja ya. Kalau terapi definitifnya misalnya memang ada gangguan di paru, maka harus dilakukan thorax drain ya. Kita pasang yang permanen. Next. Kalau flail chest itu apa definisinya? Yaitu tulang iganya ada patah lebih dari 2 ya. Ini berbahaya kenapa? Karena takut kita patahannya itu menusuk paru ya, karena pada saat bernafas karena inspirasi saya bilang tadi, inspirasi dia masuk ke dalam, ekspirasi kedua keluar. Nah, pada saat inspirasi kalau posisi patahannya itu tidak baik bisa menusuk pleura ataupun paru ya. Next. Oh ya, tadi bagaimana penanganan flail chest? Biasanya kita fiksasi dari luar. Supaya apa? Supaya yang patah tadi tidak bergerak ya. Biasanya itu dilakukan oleh dokter bedah, tapi kalian boleh juga ya. Kalau yang lain berikutnya hematotoraks. Nah, hematotoraks ini memang berbahaya, namun biasanya lebih lama terbentuknya hematotoraks ini ya. Jadi nggak akut, dia nggak cepat seperti tension pneumotoraks. Jadi mungkin jatuhnya pasiennya nyampe kalian mungkin sudah beberapa jam ya, terus kalian melakukan auskultasi, tidak ada suara di parunya. Nah, bedanya dengan tension pneumotoraks, kalau hematotoraks kita perkusi dia bedah karena isinya cairan ya. Jadi kalau sudah datang ke kita agak late ya dengan sesak, pucat, mungkin saja jatuhnya ke hematotoraks ya. Next. Nah, emfisema subkutis ini tanda-tanda juga, jadi seperti krepitasi yang ada di kulit ya. Jadi kita bisa merasakan gerakan udara di kulit. Nah, ini tanda-tanda mungkin ada terjadi pneumotoraks yang tidak kita ketahui ya dari pasien. Next. Nah, apabila pasien apnu ya, maka kita harus berikan nafas bantuan ya. Ini bagian dari breathing ya, dan oksigen tambahan. Namun, kita harus pelajari baik-baik cara memberikan nafas bantuan, jangan sampai menambah resiko dengan dia ngambu tapi bukan dada yang naik, perut yang naik. Nah, akhirnya apa? Oksigen udara masuk ke lambung dan bisa meningkatkan resiko aspirasi. Next. Berikutnya circulation. Nah, circulation ini biasanya paling gampang dinilai adalah memegang tangan pasien. Ya, jadi kalau saya visit, mau pasien emergency atau tidak, saya pasti pegang tangannya. Kalau RW-nya sudah oke ya, saya pegang tangannya, kita bisa nilai sirkulasinya ya. Selain itu kita nilai level of consciousness ya, itu mempengaruhi ya. Lalu bisa nilai yang lain-lainnya seperti skin color, pulse rate dan karakter dari pulse rate-nya. Biasanya kalau pasien trauma yang menyebabkan gangguan pada sirkulasi ini adalah perdarahan ya. Jadi kita mengontrol perdarahannya, kita mengontrol circulation-nya dengan kontrol perdarahan dan pemberian cairan atau volume ya. Namun pitfalls-nya itu pada pasien tua, atlet, anak-anak. Kenapa pasien tua? Pasien tua kadang-kadang minum obat ya.
Jadi yang harusnya dia takikardi karena hipovolemik, mungkin karena dia minum obat tidak seperti takikardi yang sebenarnya, apalagi atlet ya. Atlet itu biasanya karena jantungnya sangat oke, kadang-kadang denyut nadinya lebih rendah dari kita. Jadi mungkin kalau dia 80 itu sudah hipovolemik, nah mungkin orang dewasa kan tidak, 80 masih normal, jadi hati-hati, kita harus bisa menilai ya. Nah kalau anak-anak juga dilihat usianya ya, jadi kalau bayi 140 heart rate-nya ya biasa, bayi lahir, jadi jangan dianggap dia hipovolemik, jadi hati-hati ya pada saat pemeriksaan anak-anak juga. Next. Ya, next. Nah, bagaimana penanganan shock? Yaitu posisi shock ya. Intinya apa posisi shock? Yaitu kaki lebih tinggi dari jantung. Ya, itu yang penting. Kadang-kadang posisinya shock, tapi kepalanya naik juga. Akhirnya kaki sama jantung sama tingginya ya, sama aja bukan posisi shock ya. Jadi kaki lebih tinggi dari jantung. Ya, posisi shock seperti gambar seperti ini itu gunanya apa? Kita mau menambah aliran darah ke jantung dari volume yang mungkin terbuang keluar ya. Bagaimana kita menilai dia shock ya? Terutama kita lihat tangan seperti saya bilang tadi. Dia tangannya pucat, dingin, basah itu biasanya tanda shock ya. Nadi cepat, tekanan darah turun terutama pada shock hipovolemik ya. Next. Nah, jadi kalau kita datang pasien trauma, ya, terutama kita yakin ada perdarahan, maka yang pertama kita cari infus terbesar. Ya, kalau bisa 16, kalau enggak ya 18. Karena 1,18 itu karena misalnya 2 abokat 20 atau 4 abokat 22 tidak bisa menggantikan 1 abokat 16 atau 18 ya. Karena pemberian cairan selain harus banyak dan harus cepat, harus bisa ikut treatment tubuh kita. Ya, jadi pemberian cairan itu harus deras dan kalibernya besar ya. Jadi kalau pasien shock kita pasang 4 abokat 24 ya, terus kita guyur akan beda responnya dengan pasien shock kita kasih abokat 16 tapi cukup 1 line ya. Nah, jadi kaliber itu penting ya. Namun jangan lupa pada saat kita pasang infus langsung ambil sampel darah. Mungkin butuh untuk crossmatch cairan ya, atau butuh kita misalnya mau kasih tahu HB-nya berapa. Lalu kita lakukan pemeriksaan, estimasi jumlah perdarahan. Kalau sudah tahu misalnya pasien ini memang shock karena perdarahan, maka kita langsung replace ya cairan. Selalu dengan kristaloid pada awalnya. Apapun yang terjadi di GD, langsung berikan kristaloid ya, itu sudah standar ya. Kalau bisa kristaloid hangat ya, karena biasanya pasien shock biasanya temperaturnya ikut turun ya, lalu kita lakukan evaluasi. Next. Circulation ini kadang-kadang tidak nampak ya. Jadi kalau datang pasien cedera kepala, patah kakinya, oh mungkin dari situ perdarahannya. Tapi hati-hati ya, daerah-daerah yang nggak nampak tapi bisa menyebabkan banyak perdarahan. Contohnya intraabdomen, ya, intratorakal, tulang panjang, paha ya, paha di luar cuma bengkak, rupanya dalam sudah patah 3 gitu, itu perdarahannya pasti besar ya. Lalu, ya. Luka tusuk, luka tembus, atau luka kulit kepala, itu biasanya perdarahannya besar ya. Next. Nah, ini cara paling gampang menilai perfusi ya. Kalau kita bisa raba di radialis minimal 80. Nggak bisa raba lagi di radialis, kita raba femoralis. Kalau bisa 70. Kalau di femoralis tidak teraba lagi, kita raba di karotis. Kalau masih ada, kurang lebih masih ada tensi 60. Ini paling gampang ya. Jadi kalau saya raba radialis itu tidak ada, langsung pasien posisi shock ya. Sambil guyur cairan ya. Next. Berikutnya disability ya. Untuk primary survey disability cukup AFPU saja ya. Jadi nggak perlu langsung kita nilai GCS ya. Dan kita nilai kenapa D nggak dari awal. Misalnya kenapa nggak dari RW kita nilai kesadaran. Karena kalau kadang-kadang pasien RW-nya kita perbaiki naik
kesadarannya. Yang darinya koma mungkin tidak, yang darinya unrespon mungkin bisa respon to pain. Makanya dia dinilai setelah kita tangani yang lain-lain. Misalnya pasien juga shock, ya tensinya 60-70. Ya mungkin pada saat tensi 70 dia tidak unrespon, maka pada saat sudah kita resusitasi cairan, bisa saja dia jadi verbal responnya, ya. Makanya letak dari penilaian dari kesadaran adalah setelah resusitasi A, B, C. Nilainya gampang, A, FU, ya. Jadi kalau misalnya pasien datang gawat, saya misalnya dikonsul ke saya, Dok, ini masih respon to verbal cukup kalau untuk primary survey, ya. Lalu penilaian lainnya apa? Kita lakukan pemisahan pupil, ya. Ini besar manfaatnya apabila pasien dijumpai dengan gangguan dari kesadaran, ya. Next. Berikutnya exposure. Next. Kalau exposure, otomatis kita harus completely undress the patient. Kita lihat semuanya, ya, secara sekilas, ya, mana yang kira-kira bisa menyebabkan pasien itu cacat, ya, kalau udah sampai ke exposure. Yang harus kita perhatikan adalah temperatur pasien dan cegah pasiennya jangan sampai hipotermi. Next. Jadi bagaimana kita periksa kalau sudah ABCD, lalu kita lihat dari depan maupun dari belakang, ya, semua harus dinilai. Next. Jadi nggak bisa satu orang kalau mau lihat, ya, bisa 2, kalau bisa 4 orang, ya. Jadi nilai depan dan belakang. Nah biasanya yang memberikan komando adalah yang di airway, ya, yang paling atas. Ya, next. Secondary survey. Nah, esensi dari secondary survey adalah setelah primary survey selesai. Jadi primary survey itu walaupun 2 menit, tapi bisa berulang. Bisa ulang lagi kita lakukan primary survey, sampai pasiennya cukup stabil untuk dilakukan secondary survey. Jadi esensi secondary survey setelah pasien dilakukan resusitasi. Ya, kita memang tidak bisa berharap langsung, oh tensinya tunggu 120/80 nadi 60, baru kita lakukan secondary survey, tidak, ya. Setidaknya sudah melewati kritis, ya. Karena primary survey ini harus dilengkapi dengan brief history dan complete physical examination. Next. Nah, secondary survey ini head to toe, jadi semua harus nilai dari rambut, kepala sampai ujung kaki, ya. Dan history taking, ya, history taking. Tanya kecelakaannya di mana, bagaimana kecelakaannya, gimana obat-obatan yang selama dipakai, ya, begitu, ya. Nanti ada pemeriksaannya. Dan biasanya disinilah saatnya kita pasang misalnya infus mungkin harus double line, harus pasang kateter, harus pasang NGT dan lain-lain, ya. Lalu di sinilah complete neuro exam, ya. Kita nilai betul-betul GCS di sini supaya kita tahu nih pasiennya di posisi mana, ya. Diagnostik tambahan di sini dan reevaluasi apakah pasien ini sudah bisa melakukan definitive care, ya. Next. Ini history taking-nya, kami di anestesi wajib nanya ini, ya. Ample, allergies, medication, past illness, last meal, dan event atau environment. Ya, kita harus tahu alergi. Kita kan mau kasih obat nih, atau mungkin dia datang dengan anaphylactic shock, dia mungkin alergi sesuatu, ya. Nah, jadi harus ditanyakan obat-obatan yang sedang dipakai, apakah dia ada mungkin diabetes dulu, hipertensi. Last meal itu juga penting. Kenapa? Karena kalau pasiennya baru makan potensial untuk muntah. Nah, ya, hati-hati. Nah, kalau event ya silakan next. Kalau event ini kita pentingnya tahu adalah supaya tahu mechanism of injury. Jadi kita tahu pasien ini apakah korban jatuh kah, korban tabrakan kah, mungkin luka dia rumah kebakaran, luka bakar, atau posisi dia jatuh, mungkin dia di dalam mobil ditabrak terus trauma dada, itu pentingnya, ya, dari mechanism of injury. Jadi kita bisa prediksi mungkin di mana letak permasalahan pada pasien ini dari lokasi atau event terjadinya trauma. Next.
Ya, jadi complete examination-nya mulai dari head and neck, ya, kita nilai GCS-nya, ya, kita nilai matanya, telinganya, hidung, terutama leher ya, leher lebih ekstensif lagi, apakah ada trauma, ya. Dan biasanya bermasalah dari head and neck ini adalah trauma facial injury, ya. Nah, kalau chest kita lihat dari inspeksi palpasi perkusi ya, seperti pemeriksaan biasa ya, untuk menilai apakah ini mungkin butuh pemeriksaan lanjutan, misalnya X-ray ya, untuk melihat masalahnya. Next. Nah, abdominal biasanya late ya tandanya, ya, tapi ini berbahaya. Jadi kita biasanya kalau trauma itu kita menggunakan USG ya. Kita melakukan USG ya, disebut dengan FAST ya, supaya kita tahu kira-kira ada nggak cairan bebas di dalam rongga perut. Kalau ada, mungkin kita bisa lakukan laparotomi untuk menilai apakah itu perdarahan atau ada perforasi dan lain-lain ya. Jangan lupa juga kita periksa dari pelvic ya. Kadang-kadang pelvic itu traumanya bisa menyebabkan perdarahan yang sangat besar ya. Periksa rectal tuse dan lain-lain ya. Kita pasang NGT untuk menilai apakah ada gangguan pada pencernaan ya. Nah, kalau ekstremitas kita lihat secara langsung dan terutama kalau ekstremitas ini yang paling dominan adalah pain. Ya, kalau udah patah tulang udah pasti ada pain. Itu biasanya kita nilai oh, nyerinya di mana lagi ya, atau kalau tidak sadar pasiennya kita lihat ya, kita lihat dan kita raba. Lakukan X-ray untuk memastikannya ya. Next. Nah, lalu pada secondary survey, di sinilah kita lakukan FAST, kita lakukan X-ray tambahan, kita CT scan, ya, pemberian pain control, tetanus, dan antibiotik, ya. Nah, ini pada secondary survey. Next. Lalu sudah tahu kita, sudah terbentuk diagnosa biasanya di secondary survey, baru kita lakukan konsultasi. Mau diapain pasiennya? Patah tulangnya, call ortopedi. Misalnya harus masuk ICU, call anestesi. Ya, jadi bisa kemana pasiennya akan dirawat ya, tergantung dari diagnosanya nanti. Next. Oke, next, shock. Nah, definisi shock ini adalah gangguan perfusi, ya. Jadi bukan tensi yang rendah itu shock, gangguan perfusi. Artinya apa? Tubuh gagal memberikan oksigen ke sel, itu tanda shock. Itu adalah shock ya. Jadi bukan melulu tensi tinggi. Bisakah tensi yang tinggi, bukan tensi rendah. Bisakah tensi yang tinggi dinyatakan shock? Bisa, tergantung dari parameter yang bisa kita nilai ya. Tapi biasanya kalau shock itu pasti hipoperfusi, biasanya tekanan darahnya rendah dan nadinya tinggi, itu yang paling common ya. Tapi secara definisi adalah kegagalan oksigen sampai ke sel ya. Next. Jadi kalau shock itu ibaratnya kardiovaskular, kita punya pumping machine, kita yang di pumping itu harus ada, yaitu darahnya. Kalau pumping butuh pipanya dan apa yang dibawa. Jadi kalau hipovolemik kegagalan dari cairan yang akan didistribusikan ya, enggak. Jadi untuk menciptakan kardiovaskular yang baik ini harus ada semuanya. Jadi kalau hipovolemik itu tidak ada cairan yang mau didistribusikan, kalau kardiogenik itu mesin pompanya yang rusak, ya. Kalau obstruktif itu ada sumbatan di pipanya. Kalau septik itu sudah nyampe tapi tidak bisa diterima oleh jaringannya, ya. Ini yang menyebabkan shock, ya. Ini next. Nah, ini etiologi dari tipe shock, ya. Jadi ini secara etiologi ya. Jadi kalau tipe-tipe shock itu tergantung kita mau menipekannya gimana, ya. Sehingga approach-nya berbeda, ya. Next. Nah, seperti gambar ini ya, kalau untuk shock itu either masalahnya di vascular system, sirkulatorinya, jantungnya, atau blood and fluid kompartemennya. Ya, jadi kalau ini
kalau lihat dari sini gampang sekali mengerti shock itu ya. Jadi kalau masalah volume biasanya apakah dia gangguan hipovolemik atau distribusi volumenya terganggu, ya. Nah, kalau misalnya dia masalah output, apakah jantungnya terganggu atau ada sumbatan? Ya, ini gampang sekali dari sini kita nilai bagaimana kita menilai shock yang mana pada pasiennya. Ya, jadi tetap melulu sistemnya seperti saya bilang tadi ada 4, jantungnya, sirkulasinya, vaskularnya dan cairan yang akan dibawa. Ya. Jadi sehingga oksigen itu sesuai diberikan pada jaringan sesuai dengan demand-nya. Ya, itu tujuannya. Ya, next. Nah, altered mental status. Nah, karena pasien datang ke kita bukan settingan trauma ya, tapi dia nggak datang ke kita tidak sadar. Bagaimana? Ini adalah mnemoniknya yang gampang ya, A, E, I, U, tips ya. Jadi ini hal-hal yang bisa menyebabkan pasien tidak sadar. Ya, next. Nah, kalau ada pasien tidak sadar datang ke kita, utamakan kalau tidak trauma ya, ini tidak trauma ya. Kalau tidak trauma kita nilai dulu yang ekstrakranial. Artinya apakah ini metabolik kah? Inikah infectious, psychiatric, atau substance ya yang menyebabkan dia tidak sadar ya. Baru kalau semua yang ekstrakranial itu normal, baru kita approach-nya intrakranial. Mungkin kita perlu lakukan head CT scan ya. Nah, jadi itu tergantung dari nanti anamnesa kita. Jadi kalau kita tidak dapat, biasanya coba dulu cari ekstrakranial ya. Next. Ini untuk menggampangkan kita ya. Ini saya ambil dari WHO. Jadi mungkin kalau tidak sadar disertai dengan takipnu, mungkin dia hipoksia. Atau kalau misalnya dia tidak sadar nadinya tidak teraba, mungkin ada perdarahan atau dia sepsis. Ya, inilah membantu kita kira-kira dari mnemonik ini arahnya kemana kita mau berikan pada pasien yang tidak sadar ini, kemana arahnya ya. Nah, next. Hal-hal seperti ini itu tidak perlu dihafal ya. Nanti seiring dengan kalian belajar kedokteran, pasti kalian bisa memilahnya ya. Dengan mnemonik tadi kita bisa nilai misalnya pasien. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kamu jumpa wheezing, mungkin dia gangguannya di pernafasan. Kalau CO2-nya tinggi, dia bisa tidak sadar ya. Kalau dia misalnya ada histori diabetes, either dia gulanya sangat rendah atau gulanya sangat tinggi ya. Makanya cara paling gampang itu kita nilai dulu ekstrakranialnya, baru kita lakukan penilaian intrakranialnya ya. Next. Nah, biasanya ini hal-hal yang menyebabkan pasien tidak sadar itu kritis ya. Hipoglikemi dibandingkan hiperglikemi ya. Kalau hiperglikemi kita bisa turunkan dan biasanya orang hiperglikemi dia sudah toleran terhadap hiperglikeminya ya. Namun kalau hipoglikemi itu signifikan ya. Jadi kalau ada datang pasien diabetes dengan KGD 20, begitu kita kasih gula langsung sadar dia. Nah, itu signifikan nampaknya ya. Jadi begitu pasien datang, kita duga misalnya riwayat diabetes, langsung cek KGD-nya. Ya, apabila rendah kita kasih gula, biasanya langsung sadar sambil kita pantau dan maintenance ya. Nah, kalau opioid overdose biasanya kita nilai dari anamnesa dan kita lihat kira-kira dari tempat dia datang dari mana misalnya ya. Kalau dari nightclub, segala macam, atau mungkin dari rumah sendirian tidak ada orang ya, kita bisa nilai oh ini arahnya kemana ya. Nah, obatnya naloxone ya, ini harus ada di IGD. Nah, kalau misalnya ada dia sepsis atau misalnya peritonitis, appendicitis, dia tidak sadar. Nah, mungkin ini sudah ke arah sepsis ya, sehingga
kita harus berikan cairan antibiotik dan lakukan penanganan sepsis. Nah, kalau dehidrasi, terutama pada pasien anak ya, paling sering responnya cepat. Jadi begitu dehidrasi anak, kita kasih cairan, nangis dia. Yang awalnya mungkin nggak nangis, begitu cairannya oke, cukup lagi, udah bisa dia nangis. Ya, ini signifikan kita nampak. Nah, kalau toxic exposure karena withdrawal ya, misalnya alkohol atau pestisida atau organofosfat, itu biasanya kita nilai dari pemeriksaan fisik dan anamnesis ya. Nah, kita treat sesuai dengan penyebabnya. Next. Nah, kalau envenomation ini apa? Misalnya digigit serangga ya, hal-hal yang masuk, venom yang masuk ke tubuh akibat gigitan, itu maksudnya envenomation. Next. Ini juga sering ya datang ke IGD. Nah, contohnya insek ya, bisa mati pasien kenapa? Anafilaktik ya, anafilaktik. Nah, ya jadi karena misalnya digigit bees ya, lalu terjadi reaksi pada jalan nafas. Nah, bisa saja ya. Nah, kalau snake itu tergantung. Nah, ini tergantung kalian tempat kerja kalian ya. Mungkin kalau di kota jarang kita terima gigitan ular. Tapi kalau kalian kerja di daerah, ya mungkin saja ya. Jadi seperti di gambar tersebut kita harus tahu nanti pasien bisa digigit ular, ularnya seperti apa gitu ya. Jadi tergantung nanti kalian bekerjanya ya, daerah situ ular seperti apa yang banyak. Biasanya kalau ular yang berbisa itu ada giginya, taringnya 2 di depan, dan biasanya kepalanya bentuknya segitiga ya. Nah, kenapa bisa ular ini berbahaya? Karena dia menyebabkan neurotoksik, hemolisis, anafilaktik, dan cairan yang ada di dalam bisanya itu membuat destruksi sel dan memfasilitasi venomnya itu makin banyak masuk ya. Yang berikutnya black widow spider. Nah, ini satu-satunya laba-laba yang mematikan yang ada di Indonesia ya, jenis black widow ini ya. Kenapa ini penting? Karena dia deteriorating. Jadi awalnya hanya kram aja, lama-lama jadi general. Ya, awalnya hanya nausea, vomiting, bisa lama-lama jadi respiratory failure. Ya, jadi hati-hati ya. Ini kalau lihat di gambar kurang lebih seperti itu ya, black widow spiders. Next. Nah, ini yang paling emergensi dari envenomation, yaitu anaphylactic shock. Ya, ini salah satu dari distributive shock. Ya, tanda-tandanya apa? Biasanya diawali ruam, ya, atau tidak, ya, disertai dengan shortness of breath, wheezing, coughing, stridor, dan tiba-tiba pasiennya mungkin suddenly collapse. Ya, kita raba nadinya nggak teraba, tapi tangannya hangat, tensinya nggak teraba lagi, mungkin dia jatuh ke anaphylactic shock. Bagaimana penanganannya? Selain A, B, C, D, ya, maka kita harus punya antagonisnya, yaitu kita menggunakan adrenalin ya atau epinefrin. Paling gampang ya, dewasa kasih setengah ampul, IM kan, ya. IM-nya di mana? Kalau di gambar ini IM-nya diinjeksi di anterolateral thigh ya, di paha ya, atau di tangan juga boleh ya. Kita IM kan ya untuk dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun ya. Kalau 6 sampai 12 tahun 0,3. Jadi di GD harus ada ya, harus ada epinefrin ya. Apalagi mungkin kalian praktek misalnya harus punya epinefrin. Jadi kalau kita berikan terapi injeksi kita udah tahu ya tanda-tanda shock anafilaktik dan kita berikan terapinya ya segera. Ini berbahaya kenapa? Karena kalau sudah sumbatan jalan nafasnya itu telat kita tangani, hipoksia, ya akhirnya pasien bisa meninggal ya. Next. Nah, ini untuk bisa ya, kalau ada misalnya pasien tergigit bisa ular, kita punya anti sabu ya. Sabu ini anti venom ya. Ada 2 jenis ya, karena tergantung dari jenis
bisanya ya. Jadi yang di Indonesia ada 2 ini. Dan apabila pasien terkena gigitan ular ya, maka dibebat seperti gambar yang sebelahnya, cegah mobilisasi dari daerahnya. Jadi jangan disedot. Misalnya ada bisa ular kita sedot itu salah ya. Kita hentikan aliran darahnya dan kurangi mobilisasi dari daerah yang terkena bisa ya, dibawa langsung ke IGD dan diberikan sabu. Oke, next. Nah, berikutnya drowning, next. Ada beberapa tipe drowning ya. Ada wet drowning. Kalau wet drowning ini cairannya masuk ke paru-paru ya. Biasanya jadi hipoksia dan jatuhnya cardiac arrest. Kalau dry drowning, paru-parunya bersih tapi cairannya masuk ke jalan nafas ya. Bayangkan ya nggak bisa nafas juga ya. Nah, ada juga istilahnya near drowning. Ini yang paling sering kita selamatkan ya, near drowning ini ya. Karena biasanya near drowning ini terjadi ke anak-anak ya, lagi berenang di kolam ya, mungkin salah tempat dia jadinya kelelep ya, ini near drowning ya. Jadi definisinya dia sempat bernafas, tidak bisa bernafas di dalam air gitu ya, dalam waktu tertentu ya, itu dia near drowning. Atau immersion. Immersion ini mungkin kalau kalian punya rezeki bekerja di tempat yang dingin ya. Jadi orang yang tiba-tiba jatuh ke dalam cairan yang sangat dingin, misalnya es tipis ya, lagi berdiri dia jatuh, terus tiba-tiba cardiac dysrhythmia karena vagal reflex ya, dari temperatur yang normal jadi sangat dingin ya, itu kurang lebih immersion. Next. Bagaimana penanganannya? Sama ya, basicnya sama semua ABCD ya. Jadi kalau ini terjadi di luar, kita di luar ruangan, ya maksudnya di tempat kejadiannya, maka pertama ABCD, lalu inisiasi ventilasi, jadi harus bisa beri nafas, ya. Tetap C-spine control, ya. Pantau oksigen. Nah, biasanya pasien seperti ini karena sempat lama dia tidak bernafas, terjadi asidosis, ya, either respiratorik ataupun metabolik, ya. Jangan lakukan Heimlich ya, karena udara yang masuk itu cairan yang masuk tuh kalau kita lakukan Heimlich dia muntah cairan, maka ya masuk lagi ke paru-parunya, hati-hati. Dan biasanya seperti pasien ini biasanya jadi penurunan temperatur, kita harus rewarming ya, lalu observasi. Kalau untuk near drowning cukup kita observasi 6-8 jam. Apabila pasiennya fine, oksigennya bagus, tidak ada sesak nafas, yang lain-lain, maka pasien boleh pulang. Ya, next. Nah, ini conclusion-nya, next. Bahwa, contoh seperti ini. Jadi kalau ada pasien datang seperti ini, luka, nafasnya sesak, nadinya lemah, ada cedera baik di depan maupun di punggung, bagaimana kita nolongnya? Next. Tetap A, B, C, D. Jadi jangan seperti dulu lagi. Ya, next saja. Pencet saja ya. Jangan seperti dulu, begitu datang pasien, ukur dulu tensinya, pasang infus, panggil dokter. Bukan seperti itu lagi, ya. Jadi kalau sudah tahu ATLS, begitu datang pasien mau medical atau tidak, tetap nilai A, B, C, D-nya dan treat as you find, ya. Terakhir baru dilakukan konsultasi ke dokter yang untuk definitive care-nya. Oke, next. Saya kira ya next. Terima kasih, segitu yang bisa saya tampilkan untuk basic ya, karena kalau advance ya banyak sekali ya untuk basic. Mungkin saya kembalikan ke moderator atau langsung dijawab atau gimana nih? Baik, terima kasih dokter Ya. atas pemaparan materinya yang sudah sangat jelas dan komprehensif. Sekarang sesi pertanyaan akan saya buka. Jika ada yang ingin bertanya, dapat melalui kolom chat atau open mic secara langsung. Oke, saya buka chat dulu ya.
Bagaimana jika ada Rinawati dari USU? Bagaimana jika kita memberi pertolongan pada orang yang tidak dikenal tapi gagal dan meninggal dunia? Kita tidak salahkan, oke. Tergantung settingnya ya. Tapi kalau kamu dokter, kamu berikan pertolongan, itu memang bagian dari kode etik kamu sebagai dokter. Jadi kamu harusnya tidak akan disalahkan ya. Apalagi yang kamu berikan basic ya, basic ya. Kalau memang pasiennya akhirnya meninggal dunia, harusnya tidak akan terjadi tuntutan pada kalian karena kalian sudah menolong. Yang berbahaya kalau ada yang perlu ditolong tidak kalian tolong ya. Nah, itu yang biasanya menjadi tuntutan ya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya apakah perlu kita menyelamatkan orang lain jika tidak ada harapan lagi? Nah, sama tergantung settingnya. Kalau IGD dengan posisi pasien IGD biasa ya, dengan posisi pasien standar sehari-hari, maka kita wajib tolong sejelek apapun pasiennya ya. Walaupun prognosisnya buruk sekalipun harus tetap ditolong. Tapi kalau settingnya itu large seperti mass ya, mass casualty, kecelakaan gede, seperti tadi pesawat jatuh, maka dia menjadi prioritas yang terakhir, pasien-pasien yang tidak ada harapannya lagi, ya, menjadi label hitam dia. Jadi tergantung setting tempatnya, ya. Ini Mas Rini, oh suka drakor ini ya, Mas Rini ya. Mas Rini pernah melihat krikotomi di Good Doctor ya, saya nonton juga. Nah, ini tidak standar ya. Apabila misalnya kalian melakukan krikoterotomi itu kalau kita lakukan settingannya di luar IGD dengan pena itu tidak standar. Nah, itu hati-hati, itu yang seperti itu yang bisa dituntut ya. Yang kalian boleh lakukan walaupun misalnya pasiennya jelek seperti itu ya kita lakukan cardiopulmonary resuscitation ya. Kalau kita pasang misalnya dengan pulpen dicolok seperti film Good Doctor itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan ya. Tapi kalau di IGD settingannya kita lakukan trikotomi ya dengan alat-alatnya gitu, minimal dengan abokat kalau tidak ada alat krikotirotomi ya. Jadi itu yang berbahaya kalau kita pakai pulpen di luar terus ternyata pasiennya meninggal, itu bisa terjadi tuntutan ya. Berikutnya, kalau pandemi, bagaimana kita menolong pasien pandemi? Nah, seperti saya bilang tadi, kita pastikan diri kita safe dulu. Apakah kita bisa safe menolong pasien pada saat pandemi? Misalnya masker kita sudah pas atau tidak? Misalnya ketemu di jalan pasien tidak sadar, ya. Bolehkah kita bantu? Ya boleh. Cuma pada saat pandemi, maka RW itu diomit. Kita cukup menjaga jalan nafas, kita tutup mulutnya dengan device. Misalnya kalau dia ada masker, kita pakaikan masker. Kalau tidak ada masker, kita misalnya tutup dengan kain atau yang lain-lainnya, kita lakukan kompresi. Ya, misalnya ada pasien cardiac arrest di luar settingan, misalnya di awam, ya. Tapi tidak wajib lagi memberikan bantuan nafas, ya. Ya, jadi pada saat pandemi ini kita tetap melakukan cardiopulmonary resuscitation, hanya saja hanya menjaga airway clear, tidak memberikan bantuan nafas. Ya, jadi kalau settingan pandemi, kecuali kalian sudah di IGD. Kalau di IGD lakukanlah bantuan nafas dengan back and mask ditambah dengan filter, itu yang paling aman. Ya, jadi kalau mau bantu saat ini, apalagi selesai pandemi, ingat seperti saya bilang tadi, pastikan dulu kita safe nggak? 2 kali lagi pastikan safe. 3 kali kita pastikan diri kita safe, baru kita bantu orang lain. Ya. Berikutnya Chandra, ya, minum baygon berarti organofosfat, ya. Kalau organofosfat penanganan pertamanya tetap ABCD, ya.
datang kita RW-nya. Nah, sedikit berbeda kalau organofosfat datang pasiennya, kita tahu waktunya kapan dia minum, masih dalam rentang waktu 1 jam, maka kita boleh lakukan kumbah lambung. Ya, kita berikan NaCl atau dengan norit ya, saya lupa. Norit itu bahasa isinya apa saya lupa. Karbon ya, karbon kita isi perutnya dengan cairan dan karbon, kita kumbah lambung. Tapi kalau misalnya pasiennya datang lewat dari 1 jam, tidak boleh dilakukan lagi kumbah lambung. Nah, lalu biasanya manifestasi klinis yang timbul pada saat pasien menggunakan organofosfat adalah parasimpatis yang berlebihan. Artinya dia bisa salivasi yang berlebihan. Kadang-kadang kita kelihatannya seperti berbuih mulutnya. Itu mungkin dia sudah fase salivasi plus kejang ya. Jadi sudah lama organofosfatnya ada di tubuhnya ya. Biasanya kita nilai yang paling bermasalah selain RW karena dia kejang, takutnya tergigit lidah ya, atau dia berbuih mulutnya, hipersalivasi bisa terjadi aspirasi. Yang berikutnya setelah jaga RW ABC, biasanya kalau C-nya pada penggunaan organofosfat biasanya bradikardi karena parasimpatisnya berlebihan. Kita berikan dengan sulfasatropin. Obatnya cuma sulfasatropin. Ya, kita berikan sulfasatropin, biasanya dosis dewasa 2-5 mg bisa berulang diberikan. Ya, karena obat-obat yang lain, ada juga beberapa obat yang lain ya untuk organofosfat detoksifikasi, tapi tidak ada kita barangnya. Ya, jadi yang ada cuma sulfasatropin. Kita bisa berikan berulang. Apabila tidak berulang, sudah berulang-berulang tidak mempan, mungkin bisa kita ganti dengan adrenalin. Ya. Lalu kita lihat responnya, itu yang biasanya yang paling emergensi pada pasien dengan keracunan organofosfat, ya, itu. Tapi biasanya kalau bunuh diri itu terutama karena putus cinta atau segala macam ya, biasanya nggak terlalu banyak dia minumnya, ya. Kalau nggak terlalu niat. Jadi kita juga harus tahu kira-kira berapa banyak ya. Kalau tidaknya, biasanya jarang saya jumpai yang langsung sampai bradikardi, itu udah jarang ya. Yang sering saya jumpai sekarang malah bunuh diri dengan Roundup ya. Roundup itu racun rumput ya. Itu fatal sekali ya. Dia datang dengan kondisi asidosis metabolik ya, tetap sadar, nafas cepat, tapi asidosis metabolik. Karena Roundup itu kerjanya 3 hari, jadi kalau Roundup itu kita kasih hari pertama, rumputnya mati hari ketiga. Jadi pasien tuh biasanya seperti itu, dia minum hari ini, hari ketiga atau hari ketujuh dia meninggal dunia. Itu sulit sekali kita tangani biasanya. Seringnya terjadi multiple organ failure ya. Jadi kalau organofosfat sudah jarang saya jumpai, yang lebih sering saya jumpai yaitu pasien bunuh diri dengan Roundup ya, terus racun rumput. Mungkin ada yang mau nanya live dulu sebelum saya lanjutkan dari chat. Ada yang mau nanya live atau saya lanjutkan dari chat? Dok, permisi dok, mungkin dari saya sendiri dok. Iya, silakan. Jika dalam kondisi emergency, tetapi kita itu lagi jauh di pedalaman, jadi dia nggak ada rumah sakit, aksesnya jauh gitu ke rumah sakit itu, kita harus bagaimana ya dok? Sekarang kamu sebagai awam atau sebagai dokter? Sebagai dokter lah ya, yang ditugaskan di pedalaman ya. Iya dok. Makanya saya bilang tadi, dalam penanganan emergency kita harus punya planning atau preparation ya. Jadi kalau kalian di pedalaman, artinya yang harus kalian kuatkan adalah basic life support dan transport, ya. Jadi contohnya misalnya bekerjanya di pedalaman di sungai-sungai. Apa yang paling banyak sering terjadi di situ? Mungkin envenomation ya, banyak gigitan ular misalnya. Jadi sudah di-prepare. Ya, dan biasanya kalau kalian tidak bisa menangani di tempat kalian harus rujuk kan.
maka transportnya harus dikuatkan, ya, misalnya alat transportnya atau apa namanya, bagaimana cara kalian mentransport pasien, mungkin dikuatkan di situ. Jadi kalau kecuali kalian sebagai awam, misalnya kalian liburan, ternyata ada korban, itu beda lagi settingnya. Tapi kalau kalian settingnya sebagai dokter, misalnya ditempatkan di pedalaman, maka harus kalian kuatkan basic life support-nya dan transportnya. Saya kira gitu ya. Karena sulit juga menskenarionya ya di pedalaman untuk bantu. Jadi harus bisa merujuk ya ke tempat yang lebih tinggi gitu. Ini cukup jelas ya? Ya dok, mungkin kalau dalam kondisi liburan itu gimana ya dok? Misalnya lagi dari air terjun gitu ada yang jatuh terus dia kena batu gitu, contohnya dok. Nah, kalau itu tetap gunakan apa yang ada ya. Jadi kalau kita nilai RW sudah tahu, jaga RW sudah tahu ya. Mungkin kalau dia tidak sadar butuh collar brace ya. Jadi dibuat saja collar brace-nya ya. Terus nilai hemodinamiknya. Bentar ya. Nilai kita buat, kalau dulu zaman saya sekolah, saya sering buat collar brace dari karton atau dari misalnya kalau misalnya daerahnya banyak berbatuan, mungkin dari batu, pokoknya kita usahakan gimana collar brace-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus prinsipnya sama, cuma kita gunakan apa yang ada di dekat kita, ya. Nah, makanya kalau sudah pro biasanya sudah tahu tuh alat-alatnya apa saja yang harus dibawa ya. Tapi kalau hanya tidak pro ya mau nggak mau kita gunakan apa yang ada di dekat kita gitu. Misalnya tidak sadar ya jaga jalan nafasnya dengan chin lift, head tilt. Kalau misalnya dia shock ya mau nggak mau kita transport dia dengan kaki lebih tinggi dari jantung ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau settingannya liburan ya pasti seadanya lah ya, apa yang bisa. Lalu kita lakukan transport pasien ke fasilitas yang bisa memberikan kita bantuan ya. Lebih seperti itu ya. Ada lagi? Mungkin dok, aku mau tanya lagi dok. Contohnya pas yang tadi di pedalaman, itu kondisinya untuk dirujuk itu pasiennya perlu dirujuk atau enggak? Terus dia ada harapan hidup atau enggak, dok? Itu semua kita nilai pada primary survey dan secondary survey ya. Jadi karena tergantung fasilitas yang ada ya. Biasanya kalau udah sampai secondary survey kita sudah bisa menegakkan diagnosa banding ya. Nah, penanganan awal itu harus bisa kita lakukan ya. Namun kalau kita tidak bisa melakukan penanganan awal, kita harus rujuk ya. Nah, kita juga harus tahu pasien ini kondisi seperti apa yang kita rujuk dan apakah dia layak untuk transport atau tidak. Itu juga penting kita ketahui. Ya. Jadi kalau settingannya pedalaman, misalnya dia perdarahan, ya apa yang kita punya? Misalnya kristaloid, ya itu saja kita berikan. Apakah kita bisa hentikan perdarahannya? Kalau secara eksternal mungkin kita bisa, ya. Tapi kalau internal bleeding itu nggak bisa, kita harus rujuk. Nah, mungkin kalau perlu dokternya ikut bersama pasiennya untuk dibawa ke fasilitas yang lebih tinggi gitu, ya. Biasanya kalau di pedalaman ya minimal memang, tapi minimal itulah basicnya, basic life supportnya ya, kristaloin, jaga jalan nafas, cairan, infus, posisi shock, collar brace, nggak bisa collar brace yang buat apa namanya, yang bagus kita buat sendiri collar brace-nya dari karton, ya, ya gitu. Kalau sambil resusitasi, sambil transport. Jadi
Itu yang mungkin bisa dilakukan, karena kalau sudah pedalaman mungkin tidak bisa dilakukan definitive care. Ya, jadi basic kita hanya di primary survey dan secondary survey. Gitu. Mungkin gitu ya. Baik dok, terima kasih dok. Ya, ini pertanyaannya, apakah anestesi didatangkan hanya dokter anestesi yang didatangkan untuk menyelamatkan korban? Seperti saya bilang, ini basic life support. Itu semuanya harus tahu. Dan biasanya kalau untuk trauma seperti ini, yang paling banyak berperan biasanya anestesi dan bedah. Tapi kan sekarang dokter IGD harus harus ada sertifikat ATLS ya. Jadi harus sudah tahu juga. Jadi bukan hanya dokter anestesi yang bisa menyelamatkan korban di awal. Semua dokter harus bisa. Nah, kalian itu adalah first responder kalau dokter umum, ya. Jadi mungkin menyelamatkan pasien itu bukan berarti harus diintubasi gitu, harus pasang CVC, harus nunggu anestesi, tidak. Ya, menyelamatkan korban itu bisa dilakukan oleh siapa saja pada awalnya, ya. Makanya kita harus belajar ya basic life support, ya. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah tetap efektif hanya pompa jantung tanpa nafas bantuan? Kalau untuk cardiopulmonary resuscitation sekarang memang terbalik, CAB, ya. Karena apa? Apa gunanya oksigen kalau tidak disalurkan? Nah, kalau ada pasien tidak nafas dan henti jantung, kita berharap masih ada cadangan oksigennya. Itulah kita distribusikan. Tapi memang kalau lama-kelamaan ya harus diberikan bantuan nafas ya, kurang lebih seperti itu, Jonathan. Nah, tersiram air panas. Nah, kalau tersiram air panas, yang pertama kita dinginkan ya. Jadi kalau tersiram air panas harus siram langsung dengan air dingin. Kalau bisa air dingin yang mengalir ya. Nah, berikutnya tergantung banyaknya luasnya luas dari lukanya ya. Kalau cukup luas harus ke rumah sakit ya. Karena apalagi misalnya anak-anak ya. Kalau terlalu luas mungkin dia jatuhnya nanti harus resusitasi cairan ya. Jadi kalau lalu apa yang dilakukan kalau misalnya hanya sedikit setelah dialirkan di air yang dingin, kita tutup dengan salep biasanya atau Burnazin ya yang antiseptik ya, salep antiseptik tergantung yang ada ya. Jadi itu kalau tersiram air panas atau air mendidih ya, langsung cari air yang dingin dan mengalir ya. Kalau nyeri berikan anti nyeri, tapi kalau terlalu banyak yang kena segera ke IGD, mungkin butuh cairan atau butuh debri demang ya, pembersihan luka gitu ya. Gitu ya, Fioni. Pertanyaan Jason. Kalau luka bakar yang parah, kalau penanganan luka bakar, misalnya kecelakaan rumah terbakar misalnya atau ledakan gas ya. Yang pertama tetap ABCD. Cuma pitfall-nya pada luka bakar itu inhalasi dari udara panas ya. Jadi yang harus dipantau setelah resusitasi adalah jalan nafas ya. Mungkin nggak langsung begitu datang dia nggak langsung tutup jalan nafasnya, mungkin butuh waktu. Makanya kalau luka bakar masih bisa ngomong, pasiennya kita sering-sering ajak ngomong. Kenapa? Begitu suaranya berubah menjadi serak, kita harus awas ya bahwa mungkin saja lama-kelamaan jalan nafasnya akan tertutup dan udem. Karena udara pada saat luka bakar itu kita bukan bisa menghirup udara panas yang akan merusak sampai ke jalan nafas bawah gitu. Jadi udemnya mungkin nggak nampak di hidung, udemnya mungkin nggak nampak di orofaring, tapi udemnya di jalan nafas yang lebih kecil.
ya misalnya di trakea atau di plika vokalisnya. Jadi harus pantau ya. Selain itu cairan ya. Jadi begitu ada pasien luka bakar harus langsung pasang infus ya karena dia terjadi deterioration dari integritas kulit, sedangkan kulit itu adalah organ yang paling gede di tubuh kita, yang paling luas. Ya, jadi evaporasi dari cairan tubuh itu harus diganti cairannya. Makanya begitu pasien luka bakar masuk, berikan oksigen, pantau jalan nafas, pasang infus, resusitasi cairan. Ya, sudah tahu nanti pakai Baxter atau Parkland terserah, itu yang utama pada pasien luka bakar. Ya. Nah, kalau kejang ya, kalau kejang tetap airway dijaga. Bagaimana cara menjaga airway? Biasanya kita taruh sesuatu di antara giginya ya. Karena kita tahu takut pasien kejang itu menggigit ya, menggigit lidahnya, jadi aspirasi. Ya, yang berikutnya berikan suplemen oksigen dan pasang infus, berikan anti kejang. Nah, anti kejang yang paling dominan biasanya selalu ada di GT, IG adalah diazepam ya. Nah, kalau belum ada, kalau biasanya sering kejang itu yang panik biasanya anak-anak ya. Jadi bisa diberikan dari rektal anti kejangnya ya. Nah, tapi tetap penanganan RW, terutama pasien kejang itu yang harus diperhatikan adalah muntah ya. Jadi sering muntah setelah kejang atau kejang sambil muntah. Jadi kalau ada pasien dengan kejang dan muntah, posisikan pasiennya miring sehingga muntahannya bisa keluar dari samping, tidak aspirasi masuk ke dalam paru. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jaga airway, jangan sampai tergigit lidahnya. Berikan oksigen, pasang infusnya. Kalau bisa diberikan secara infus, berikan obat anti kejangnya. Biasanya bisa digunakan dosis 5 mg ya, padanya diazepam. Lalu dinilai kenapa dia kejang ya. Nilai kenapa kejang kurang lebih hampir sama dengan nilai kenapa pasien tidak sadar ya. Bisa gula, bisa tensi, bisa intoksikasi, jadi sama ya. Setelah ekstrakranialnya sudah dijajaki tidak ada, baru mungkin kejangnya karena intrakranial. Kurang lebih seperti itu. Saya kira udah semua nih pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Izin bertanya, Dok. Ya. Nah, mungkin mau bertanya mengenai masalah etik gitu sih, Dok. Jadi misalnya contohnya kita dalam suatu di UGD, IGD gitu, Dok. Terus tiba-tiba mungkin fasilitas lagi sedikit, dan tiba datang 2 orang yang gawat darurat sama gawat darurat nih, Dok. Dan butuh oksigen, tapi oksigennya cuma 1. Jadi itu apa yang harus dilakukan gitu, Dok? Padahal dua-duanya ini sama-sama mungkin emergensi gitu, Dok. Bagaimana ya, Dok? Mungkin? Kalau milih antara 2 dan tidak ada fasilitas lain yang pokoknya kita tinggal harus milih antara 2 ini mana yang mau diselamatkan, gitu kan? Pilih yang prognosisnya paling baik. Jadi yang datang misalnya usia 80 dengan usia 20. Mana yang kita tolong duluan? Ini pilihannya antara 2 kan? Pilih yang usia 20. Karena chance hidup dia lebih tinggi daripada yang umur 80. Gitu. Ibaratnya tinggal 1 oksigen. Milih mana? Pilih yang prognosisnya paling baik. Itu dia. Saya kira cukup menjawab ya. Terima kasih, Dok. Tapi kalau settingannya IGD nggak boleh milih ya. Kalau settingan IGD ya harus cukup oksigen di IGD gitu loh maksudnya. Jadi preparing itu penting. Tapi kalau settingannya mass casualty atau di pedalaman tinggal gimana ya, pilih prognosis yang paling baik untuk dibantu. Ya, gitu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke moderator mungkin. Tidak ada lagi. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan.
Maka sesi pertanyaan akan saya tutup. Terima kasih Dok atas jawabannya yang sudah sangat jelas. Ya, sama-sama. Baiklah, kita sekarang akan masuk ke sesi door prize untuk memperebutkan saldo OVO sebesar Rp75.000. Sebelum Boleh itu, ikut nggak? boleh Dok, boleh. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan mekanismenya terlebih dahulu. Peserta dapat membuka Kahoot yang akan desain oleh panitia melalui kolom chat. Setelah itu, nanti akan ada kode yang keluar dari share screen-nya. Lalu masukkan, nah kodenya itu 4898882. Saya ulangi sekali lagi kodenya 4898882. Setelah memasukkan kode, lalu masukkan nama sesuai dengan nama asli. Apakah ada yang ingin bertanya tentang mekanisme door prize-nya? Ayo, mana yang lain nih? Baru 26 loh. Kita mulainya jam 2.40, masih ada 3 menit nih. Ayo, masih ada 3 menit lagi. Lumayan loh. Door prize-nya dapat 75.000 kalau menang. Jadi nanti Kahoot ini dia ada 5 soal aja ya. Jadi harus jawabnya tepat sama benar ya.
Baik, operator silakan mulai Kahoot-nya. Baik, soal yang pertama. Keadaan yang mengancam nyawa dan harus segera ditanggulangi diberilah berwarna. Ada warna hijau, atau kuning, atau merah, atau hitam. Ya, jawaban yang benar adalah merah. Oke, jawaban yang cepat dan benar dimenangkan oleh Jaya. Bisa selanjutnya, operator? Pada primary survey adalah ada circulation with hemorrhage, ada airway with C spine, atau dia exposure atau neurologic status. Ya, jawaban yang benar adalah neurologic status. Operator selanjutnya. Oke, jawaban yang tercepat yang sekarang menduduki juara 1 adalah Rinawati. Ayo yang lain bisa nih, masih bisa mengejar loh. Ayo selanjutnya, operator. Jika ada air masuk ke paru, ada nyeri dada, dan biasanya kematian karena cardiac arrest, termasuk drowning type. Ada dry drowning, atau wet drowning, atau secondary drowning, atau dia itu immersion syndrome. Ya, jawabannya yang benar adalah wet drowning. Selanjutnya, operator. Ya, yang menduduki juara 1 masih tetap Rinawati. Ayo sedikit lagi nih, yang juara 2 masih bisa ngejar loh, masih ada 2 soal nih. Silakan operator, soal selanjutnya. Langkah selanjutnya setelah re-evaluation adalah ada definitive care, atau resuscitation, atau primary survey, atau secondary survey. Ya, jawaban yang benar adalah definitive care. Oke. Wah, sepertinya Rinawati sudah 3 kali berturut-turut juara 1 nih. Ayo, mana yang lain nih? Bisa loh. Masih ada soal terakhir nih. Ayo, selanjutnya, operator. Ini soal yang terakhir. Berikut adalah tanda distres nafas kecuali. Ada vena leher distensi, atau gerak cuping hidung, atau hipertensi, atau nafas dangkal dan cepat. Ya, jawaban yang benar adalah hipertensi. Oke, yang mendapatkan juara 3 adalah Jonathan.
Yang mendapatkan juara 2 adalah Ong. Dan yang berhak untuk mendapatkan OVO sebesar Rp75.000 adalah Rinawati. Selamat kepada rekan dari Rinawati. Silakan menghubungi panitia setelah webinar selesai. Maka sesi door prize akan saya tutup. Sekarang saya akan membacakan kesimpulan webinar pada sore ini. Nah, dalam keadaan darurat itu sangat banyak. Itu bisa ditemukan di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Dibutuhkan aksi yang cepat, tepat, dan cermat oleh dokter untuk dapat menyelamatkan hidup pasien. Untuk pertama, itu diperlukan untuk memerhatikan keamanan diri sendiri dan melakukan konsep ABCDE. Yang A itu airway with C-spine control, yang B breathing with ventilation, yang C circulation with hemorrhage control, yang D disability atau neurologic status, yang E exposure atau environment with temperature control. Nah, setelah primary survey-nya selesai, bisa dilanjutkan dengan secondary survey, lalu stabilisasi, dan kemudian transfer untuk mendapatkan terapi yang definitif. Mungkin itu kesimpulan pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhirinya, akan dilakukan sesi foto bersama. Kepada hadirin sekalian, mohon untuk mengaktifkan kamera. Baik, sesi foto akan saya mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yang terakhir boleh gaya bebas ya. 1, 2, 3. Baik, sesi foto bersama telah selesai. Sebagai penutup acara kita pada sore ini, baiknya ditutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Abang Darenat. Kami persilakan kepada Abang Darenat. Baik, terima kasih Nicholas. Jadi sebelum kita mengakhiri webinar kami hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Abang Darenat. Dengan doa penutup tadi, maka selesailah sudah acara webinar kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Dr. Tut Melida Zainumi, Magister Kedokteran Anestesi, Spesialis Anestesi, dan terima kasih kepada peserta yang telah hadir pada acara webinar siang ini. Maka selesailah webinar siang ini. Saya, Nicholas, selaku MC pada siang ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan, dan izinkan saya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Sampai jumpa, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak, Dok. Sehat selalu, Dok. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak, Dok. Dok.